karena kerjaan baku yang ada dan teknologi otomotif yang beredar. Jadi stabilisasi itu terkait hanya dengan safety saja, karena dia kalau sudah teroksidasi dia sangat korosif, sangat mengganggu material yang ada, dan juga bisa terbentuk semacam kayak gumpalan-gumpalan yang mungkin tidak bagus secara langsung, tapi kira-kira itu yang cukup sekali. Teroksidasi itu chemical properties dan juga ada physical properties juga gitu. Ya, jadi pada intinya reaksi dengan udara, Pak. Ya. Nah, hasilnya itu ada dua asam ya, seperti korosif dan tumpahan seperti disebutkan. Jadi mungkin dua-duanya dibatasi oleh standar. Oke, kita aja. Oke, silakan. Ya. Ini 08 06 40. Kalau ada skor apa? Di 92 2018. Terima kasih Pak Yaya. Pak Rizwan, saya ingin tahu aja. Tadi ada 3 kata kunci sebenarnya yang dimulai dari Pak. Pertama reformulasi, ya. Kemudian ada optimasi industri, dan yang ketiga karakterisasi pembakaran. Kalau saya itu ya. Jadi kalau saya mau melihat ini bayang oleh saya dari kemudian masalah kalau dikoreksi. Jadi pengen coba ada engine nanti di bahan bakar itu namanya robot jarak Secara pakar ya. Terus pengen dilihat temennya seperti apa nih tinggi apa nggak ya? Ya kira-kira sebagian terus paruh ya. Tapi ya mungkin globalnya mungkin utamanya kita ingin mengembangkan metodologi uji untuk men-screening bahan bakar terutama dari biomaterial, bio oil, biodiesel, bio oil dan sebagainya, dan teman-temannya. Karena ini kan sesungguhnya kenapa begitu demikian, karena yang saya amati baik pada musim standar pengujian bisa ya bisa enggak lah kita mungkin tidak harus Pak, karena kan bahan baku dari biodiesel ya kan setiap negara berbeda. Kemudian juga nanti optimasinya berdasarkan juga standar yang kita ambil. Nah Indonesia kan ada ragu-ragu, sebagian ambil Eropa, sebagian ambil Amerika. Nah ini yang standar itu pasti dari Jepang deh. Jadi metodologinya juga sangat berbeda gitu. Jadi tapi saya yakin karena ini saya mengoptimasi dengan software juga ya, karena dia berdasarkan komposisi senyawanya, jadi data jadi juga akan bisa berlaku untuk jenis macam bahan biodiesel dengan berbagai bahan baku atau bio oil juga, atau mungkin konvensional diesel fuel yang sudah diketahui komposisinya. Jadi kira-kira harapannya tadi disampaikan ya kemungkinan akan sebagian besar membuat standar, mungkin ada yang lain. Ya, membuat standar ini Pak. Membuat standar ini tentunya artinya nanti ada inputnya, ada outputnya, ada bicaranya, kemudian nanti prosesnya ada ujinya, kemudian juga satu output yang akan dibuat standar. Pertanyaannya adalah bagaimana mengontrol inputnya sama mengontrol prosesnya tadi Pak. Inputnya itu adalah standarnya, kemudian apa yang mau distandarkan di engine-nya. Kalau dia digambar mobilnya macam-macam tuh, traktornya, mana nih? Oke, ya. Pertama masalah inputnya dari masukan bahan bakar. Makanya saya untuk membatasi, untuk mempermudah masalah, saya hanya menggunakan sawit saja dan jarak campur keduanya, karena keduanya jadi isu penting di tingkat regional. Jadi maksudnya sifatnya biar agak menjual gitu ya. Tapi sebenarnya bisa berlaku semua. Tapi keduanya akan saya pilih berdasarkan tadi ya. Kemudian juga speknya ya harus memenuhi standar Pak, spek internasional. Jadi itu merupakan satu kontrol dari kualitas pengujian. Iya betul. Semuanya harus memenuhi spek tertentu. Iya betul. Jadi semuanya ada nilainya tertentu. Nilai tertentu tidak boleh lebih untuk kurang dari itu.
yang fase pertama kali Pak, jadi semua monitor dulu. Dan itu mungkin kontrol juga. Kemudian kalau kontrol dari ujian mesin ya validasi ya kita jelas harus mengkalibrasi semua sensor tekanan terutama drop matanya, exhaust, range ya. Jadi kemudian juga penggunaan itu juga ya. Kan ini kan kalau satu cycle 2 putaran. Jadi kita mau ngambil 1 menit itu berapa data untuk tekanan seperti itu supaya agak representatif. Jadi kira-kira dia berusaha menginventarisir dan mendokumentasikan sensor, kemudian juga mengolah datanya. Artinya ada statistik.